Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini banyak sekali nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah, nikmat yang tidak dapat kita rinci satu persatu ya. Kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat usia, nikmat silaturahmi. Hari ini kita juga mendapatkan insya Allah nikmat untuk menimba ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita hari ini yang insya Allah nggak lama ya, hanya sekitar 1 jam. Semoga Allah ridho dan Allah rahmati pertemuan kita dan menjadi penambah berat timbangan amal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW, junjungan dan teladan kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk dapat selalu memegang teguh sunnah beliau. Dan semoga Allah nanti kumpulkan kita bersama beliau di jannah terindah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, kita mohon keridhaan dari Allah ya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Kita awali acara kita dan kita bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya, Mira Arifiani, mendapat giliran untuk memandu acara workshop kita yang sudah dimulai dari kemarin. Workshop ini diselenggarakan oleh Departemen Women Empowerment IMSA Sister. Temanya adalah Strategies to be More Confident for Muslimah. Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada pembicara kita, Ibu Septi Penny Wulandani. Selamat datang Ibu. Masya Allah ya, kemarin itu workshop hari pertamanya itu ini Bu, menggubrak semangat gitu Bu. Jadi menjadi membuka mata gitu. Oh, ternyata masih banyak yang dapat kita tingkatkan gitu ya Bu ya. Sebagai sebagai apapun kapasitas kita ya insya Allah ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kembali kepada peserta workshop kita yang mungkin sudah ikut dari hari pertama. Selamat datang kembali, Ibu-ibu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kemarin kami dapat pesertanya itu dari berbagai macam state di Amerika ya Bu. Mungkin dari Kanada juga mungkin ada hadir. Yang jelas ada beberapa teman dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja itu alumni dari INSIS Bu. Jadi mereka berpartisipasi. Jadi senang sekali kita melihat teman-teman dari berbagai penjuru dunia gitu ya bisa ikut. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan amin. Dan untuk para peserta yang baru hadir di hari kedua, jangan khawatir karena ada rekaman untuk workshop hari pertama di YouTube IMSA Sister. Itu harus di check it out ya, karena penting banget, padat dan banyak manfaatnya insya Allah. Jadi jangan ketinggalan. Saya juga kemarin sudah ikut, tapi saya buka lagi YouTube-nya karena padat. Jadi waktu dibuka lagi itu banyak lagi Bu ininya insight lagi. kelewat saking padatnya gitu. Kalian udah Jadi karena sudah kita rekam, insya Allah, jadi insya Allah bermanfaat, banyak manfaatnya ya insya Allah. Dan dari panitia juga kemarin sudah mengirimkan worksheet untuk para peserta yang sudah mendaftar, sudah dikirimkan ke email peserta dan juga dikirimkan ke beberapa WhatsApp group. Jadi worksheetnya itu bisa di-download, bisa dilihat dan diisi gitu ya, karena itu worksheet itu yang akan dipakai untuk aktivitas kita hari ini ya Bu Septi ya. Iya betul.
Insya Allah. Terus acara ini juga disiarkan di Facebook dan YouTube IMSA Sister. Jadi selain di Zoom juga bisa dinikmati di sana ya. Cuman karena hari ini kita ada aktivitas akan dipandu langsung oleh Bu Septi, jadi kami mengajak semua partisipan untuk bergabung di Zoom. Karena ini mumpung ada Bu Septi nih yang pakarnya untuk memandu kita. Insya Allah kalau yang kesempatan untuk bergabung di Zoom, kami undang untuk langsung bergabung di Zoom ya, karena nanti kita akan ada sesi interaktif gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian saya ingatkan juga untuk para peserta, ini sebagai ajang silaturahmi kita juga. Nanti di akhir acara kita akan foto bersama ya, insya Allah. Jadi nanti siap-siap tuh kalau udah kira-kira udah mau 1 jam terakhir, kita siap-siap nanti akan buka kameranya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan ya, insya Allah ya. Jadi, saya review sedikit ya Bu ya, kemarin Bu Septi sudah memberikan secara lengkap dan jelas gitu ya. Jadi untuk peserta yang kemarin tidak berkesempatan hadir, saya review sedikit aja, tapi ini semuanya ada di YouTube. Perempuan berdaya itu mampu memahami diri dan potensinya ya Bu ya. Kemudian mampu membawa dan menghadapi perubahan, mampu berdaulat penuh atas dirinya. Kemudian ini juga Bu, penting nih buat saya sebagai pengetahuan yang sangat penting ya. Rumah adalah tempat belajar, rumah adalah tempat tumbuh, rumah tempat berkarya gitu ya Bu. Kemudian untuk belajar tumbuh berkarya dari rumah ada pemetaan potensi, beri ruang ekspresi, selebrasi dan apresiasi. Terus insya Allah hari ini kita akan lebih gali lagi ya Bu ya. Iya betul. Insya Allah. Untuk lebih jelasnya gitu ya Bu ya. Yeah. Kemudian ya insya Allah itu ya Bu ya. Jadi acara hari ini juga sama seperti kemarin, hanya 1 jam. Jadi insya Allah kita fokus ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Saya sapa lagi Bu. Assalamualaikum Bu. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak Mira. Ya. Kemarin itu ini Bu, alhamdulillah itu kami mendapat feedback yang sangat positif dari teman-teman. Ternyata bermanfaat sekali, dan bahkan ini Bu, bahkan teman-teman tuh mintanya ini kayaknya bagus banget karena sangat penting, bagus banget kalau suami istri gitu ya Bu ya, seharusnya Bu ya. Betul banget. Kalau nanti bisa bersinergi gitu ya Bu. Iya. Jadi nanti mungkin ada tahapan untuk setelah ibunya paham gitu ya, setelah ibunya paham, kemudian kita akan ada yang namanya home team gitu Mbak. Jadi bagaimana kita membangun tim di dalam keluarga, maka ajak pasangan Anda untuk yang masih lengkap, kemudian yang sudah single mom, ajak anak tertua mungkin ya gitu ya, ajak anak tertua, anak sulung untuk bisa gabung karena kita akan membangun sebuah tim. Nah ini nanti next ya, makanya segera aktif di IMSA Sister untuk bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari para narasumber yang hadir nantinya. Iya, mudah-mudahan ya. Makanya kemarin tuh ini pengen juga ya kalau suatu saat Pak Dodik nih yang bisa sharing pengalamannya, ilmunya. Betul banget. Ini suaminya harus ikut nih gitu ya Bu ya, untuk supaya bisa lebih bersinergi gitu ya Bu ya, untuk membentuk visi dan misi keluarga dan mewujudkannya begitu ya Bu ya. Iya. Silakan Bu, karena waktunya juga tidak panjang, saya persilakan Ibu langsung memandu untuk hari kedua. Iya. Terima kasih Mbak Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semangat ya, kembali kita belajar di hari kedua, di mana kemarin kita sudah membuka wawasan kita, membuka cara pandang kita. Itu yang penting, adalah membuka cara pandang bahwa rumah itu adalah tempat kita untuk belajar,
kemudian berkembang atau bertumbuh, berkarya. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah terjadi, 3 hal ini terjadi, teman-teman akan dilatih untuk bisa berbagi gitu ya, berbagi kepada yang lainnya. Karena ternyata sebuah karya, sebuah ilmu itu baru terasa dampaknya, terasa manfaatnya ketika kita berbagi, ketika kita bagikan justru bukan karena dipegangin terus-menerus gitu. Sehingga ketika sudah dibagikan nanti akan meluas menjadi berdampak. Nah, ketika sudah berdampak, maka keberadaan kita di muka bumi ini itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena kehadiran kita sebagai ada memberikan perubahan gitu. Memberikan perubahan pada diri kita, pada keluarga kita. Jadi jangan dibalik nantinya teman-teman membuat banyak perubahan di ranah publik terlebih dahulu, tapi ternyata di dalam keluarganya, di ranah domestiknya itu ternyata terbengkalai. Teman-teman sangat profesional di ranah publik, ternyata di ranah domestiknya itu unprofessional gitu. Jadi enggak di-manage gitu. Enggak di-manage, padahal tanggung jawab kita itu adalah sepenuhnya nanti dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat ini adalah keluarga sebagai amanah yang kita ambil. Ya, kita akan bersama-sama sekarang untuk mengisi gitu ya, mengisi apa yang ada yang kita dapatkan kemarin berdasarkan versi kita, berdasarkan kondisi kita. Jadi teman-teman nanti akan melihat ini akan kalau saya menempatkan diri saya seperti apa ya. Kemudian setelah pulang dari workshop ini nanti semoga teman-teman mendapatkan sebuah peta gitu ya, sebuah peta untuk melangkah meningkatkan kualitas diri teman-teman dalam menjalankan peran sebagai perempuan, sebagai istri dan sebagai ibu. Maka siapkan untuk yang sudah mendapatkan worksheet, siapkan worksheetnya, boleh di print out atau boleh ditulis secara digital. Kemudian yang belum mendapatkan, langsung ambil kertas sama alat tulisnya, kemudian ditulis di sana, dan setelah itu kita akan diskusikan bersama dengan teman-teman yang ada di ruang diskusi kita kali ini. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Ini ya, kita kemarin adalah perempuan berdaya dari rumah untuk dunia. Jadi siapa bilang perempuan yang berada di dalam rumah itu tidak bisa berkontribusi untuk dunia. Apalagi saat ini, di mana internet terbuka luas. Apalagi teman-teman yang berada di negeri orang dengan fasilitas resource yang mungkin lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Ini pasti akan menjadi momentum buat kita semuanya bahwa kita berada dalam lingkungan yang sangat suportif. Selama ini kita tidak melihatnya, karena kita tidak bersungguh-sungguh memikirkannya. Selama ini kita merasa sendirian karena kita tidak pernah membagikan mimpi kita, tidak pernah membagikan apa yang ada dalam perasaan kita. Kita tidak pernah bergandengan tangan dengan yang lainnya yang ternyata memiliki nasib yang sama. Nah, ini pentingnya teman-teman tergabung pada komunitas. Nanti bisa dengan Imsa Sister, kemudian bisa dengan komunitas lain yang memang satu value dengan teman-teman. Nah, kita akan memulai proses ya. Kita akan memulai proses. Yang pertama adalah kita melihat terlebih dahulu ya. Kita akan melihat aktivitas kita. Nah, ini penting buat teman-teman karena kita akan memahami jati diri kita. Di memahami jati diri ini, teman-teman harus bisa memetakan terlebih dahulu. Memetakan aktivitas. Karena kalau kita menjadi seorang ibu, seorang istri, itu kan kayaknya 24 jam itu aja yang kita kerjakan. Gitu ya. Itu aja yang kita kerjakan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka sekarang teman-teman boleh menuliskan di kolom pertama ini adalah mampu memahami aktivitas sehari-hari. Jadi kita ini adalah perempuan yang spesial. Selama ini kita menjadi biasa saja karena kita sekedar mengerjakan pekerjaan rutin.
Hal ini, kalimat ini saya grab gitu ya, saya ambil gitu ketika saya mendapatkan insight dari anak saya yang terakhir. Anak bungsu saya ini mengatakan, ibu udah berapa lama makan? Gitu. Wah, ya udah lama sejak ibu bisa makan, lahir, kemudian minum susu, ASI, kemudian empasi, itu makan, sudah starting makan tuh dari sana gitu. Oke, berarti udah lama ya Bu ya, udah puluhan tahun ya, bahkan udah hampir setengah abad ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu tidak ahli di bidang makanan? Nah loh, saya kayak ketampar-tampar gitu ya. Saya kayak ketampar-tampar waktu itu. Saya mikirkan, oh iya ya, karena saya hanya sekedar makan. Saya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saya. Ketika saya hanya sekedar makan, sekedar menggugurkan kewajiban, maka tidak ada yang saya pelajari. Meskipun saya sudah puluhan tahun menjalankan aktivitas tersebut. Berbeda dengan perempuan lain, dengan keluarga lain yang memang menjadikan makan itu adalah sebuah materi pelajaran hidupnya. Sehingga tidak hanya sekedar makan, tapi memang benar-benar mempelajari pola makan itu seperti apa, cara menghidangkan makanan seperti apa, membangun suasana makan bersama itu seperti apa. Kemudian memahami makanan dari berbagai daerah, itu seperti apa. Sudah berjalan dari negara satu ke negara lainnya, dari pulau satu ke pulau lainnya, karena mencari urusan makan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang signifikan, berbeda. Jadi jam terbangnya, jamnya sama, 24 jam, sama-sama 24 jam, tapi makna setiap aktivitas yang ada itu berbeda. Sehingga kita sadar mengapa usianya sama, tapi keahliannya berbeda. Kenapa? Kegiatannya sama. Sama-sama ibu rumah tangga misalkan. Sama-sama bergelut dengan aktivitas rutinitas yang ada di rumah. Tapi pencapaiannya kok berbeda ya? Itu karena disinilah kuncinya. Kita bisa memetakan aktivitas sehari-hari. Maka silahkan teman-teman menuliskan ya, apa saja aktivitas yang selama ini teman-teman jalankan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi yang teman-teman merasa bisa mengerjakannya, tapi teman-teman nggak suka. Ya, bisa tapi nggak suka. Kalau saya dulu bisa nggak suka itu adalah mencuci gitu ya, setrika itu bisa, saya bisa pasti, saya bisa tapi saya nggak suka, maka letakkan di sini di kuadran 1 ya, di kuadran 1 adalah bisa dan tidak suka. Kemudian nanti masuk ke kuadran yang di bawahnya di tidak bisa dan tidak suka. Jadi teman-teman merasa ya ketika tidak bisa sebenarnya dan tidak suka. Jadi ini udah ekstrim banget ini. Tadinya bisa dan tidak suka, sekarang tidak bisa, tidak suka. Apa? Tapi harus dikerjakan, gitu kan? Nggak bisa, nggak suka, tapi harus dikerjakan. Nah, ini masukkan di kuadran yang kedua, di bawah ini ya. Kemudian kita masuk di kuadran tidak bisa dan suka. Jadi teman-teman selama ini merasakan, oh saya tidak bisa. Saya sebenarnya nggak bisa masak, gitu. Saya nggak bisa masak, tapi saya kok suka ya menjalankannya ya. Nah, itu masukkan di kuadran ketiga. Kemudian di kuadran 4 adalah bisa dan suka. Nah, teman-teman mungkin lebih banyak ini. Harusnya ini lebih banyak ya. Harusnya lebih banyak. Tapi kalau ternyata di kuadran ini ternyata sedikit, nggak apa-apa. Nanti kita bisa memindahkan aktivitas-aktivitas dari kuadran 1, 2, 3, 4 ini untuk masuk ke kuadran yang terakhir, di kuadran keempat. Ya, 1, 2, 3 masuk ke kuadran keempat. Oke, ini pertama ya teman-teman sambil mendengarkan, sambil menulis ya, sambil menulis kira-kira mana ya aktivitas-aktivitas, semua aktivitas ya, jangan dianggap ini kan aktivitas sepele, ini aktivitas keren banget, nggak ada aktivitas yang kecil yang dijalankan oleh kita sebagai seorang perempuan, ibu dan istri. Semua aktivitas kita itu keren banget. Semua aktivitas itu kita itu bermakna, gitu, bermakna. Maka munculkanlah di dalam brainstorming ini untuk dimasukkan, diklasifikasikan, gitu, diklasifikasikan, semuanya dimasukkan saja.
Mulai dari mungkin rebahan, boleh kok Ibu rebahan untuk istirahat itu, dan itu penting banget gitu ya, dan itu penting banget. Boleh teman-teman masukkan di sana. Karena nanti siapa tahu Anda jadi jago rebahan gitu. Jago rebahan itu ada loh. Jadi seorang ibu yang memang senang banget dengan gegoleran gitu ya, istilah di Sunda itu gegoleran. Kemudian nyaman banget. Lama-lama jadi reviewer kasur gitu kan. Jadi reviewer kasur dibayar untuk rebahan gitu, itu ada dan terjadi. Itu salah satu teman saya, akhirnya karena saking senangnya rebahan, dia bisa merekomendasikan bantal seperti apa, kasur seperti apa, kemudian gulingnya nanti seperti apa, dan ahli di bidang perkasuran. Karena awalnya adalah bisa dan sukanya adalah rebahan, jadi tidak ada yang makna kecil ya, tidak ada yang kecil di sini. Apa yang kita jalankan dalam aktivitas 24 jam kita. Baik, ini sambil mendengarkan ya teman-teman, karena nanti kita akan diskusikan bersama. Oke. Nah, setelah mengisi di tahap 1 tadi, teman-teman akan mulai mengklasifikasikan pada jamnya. Ya, tadi kan sudah diklasifikasikan berdasarkan bisa dan suka, tidak bisa, tidak bisa, sampai suka tidak suka. Itu yang pertama. Nah, setelah bisa tidak bisa, suka tidak suka, maka kita akan masuk ke ranah pengelompokan jamnya. Yang bisa dan suka, itu teman-teman jalankan jam berapa saja. Anda tuliskan nanti di situ. Kemudian yang bisa dan tidak suka, teman-teman tuliskan lagi. Aktivitas-aktivitas apa saja, jadi nanti masuk di sini ya. Aktivitas-aktivitas apa saja yang teman-teman sudah tuliskan di lembar pertama tadi, dimasukkan di sini di jam, kemudian jam berapa saja, dilihat bisa tidak sukanya berapa lama gitu dikerjakan itu. Kemudian tidak bisa dan suka, tidak bisa dan suka. Nah ini teman-teman, saya nggak bisa, tapi saya sebenarnya suka loh. Gitu. Kayak contohnya apa ya? Saya tuh sebenarnya nggak bisa ini urusan bikin roti, sebenarnya saya nggak mahir bikin roti. Tapi saya suka gitu kalau di dapur tuh ada aroma roti gitu, Maka saya berusaha untuk menjalankannya, tapi lama pasti karena nggak mahir gitu kan, karena pasti lama dan itu memakan waktu saya. Maka teman-teman boleh masukkan di situ ya, yang aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dan suka, berapa jamnya itu jam berapa aja selama ini dilakukan. Kemudian tidak bisa dan tidak suka. Ini tidak bisa dan tidak suka. Contohnya tadi saya memasukkan di urusan mencuci dan setrika. Itu saya nggak bisa bagus lah kalau mengerjakannya, karena memang sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak suka. Kayaknya berat banget deh kalau menyelesaikan itu, gitu kan, menyelesaikan dua pekerjaan itu. Maka saya masukkan dulu di kolom waktu ini, mengelola waktunya, dan ternyata kalau ini terlalu panjang, itu yang membuat saya stres selama ini dan waktu saya habis ternyata. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ketika memasukkan ini, teman-teman akan bisa melihat, oh selama ini saya ternyata banyak menghabiskan 24 jam saya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Karena apa? Tidak bisa dan tidak suka itu membuat Anda tidak produktif. Anda hanya capek di sana. Maka harus diperpendek nantinya. Ya, harus diperpendek. Kemudian untuk kegiatan yang bisa dan suka, ternyata selama ini sedikit sekali yang kita kerjakan. Maka teman-teman harus memperpanjangnya, ya, harus membuat panjang nih kegiatan-kegiatan yang bisa dan suka, kemudian membuat milestone di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa tapi nggak suka, tapi bisa gitu, bisa dulu. Tapi kok nggak suka gitu ya, bisa kok nggak suka. Nah, ketika bisa tidak suka, nanti teman-teman akan cari tahu tidak sukanya karena apa, gitu. Tidak sukanya karena apa? Apakah karena memang tidak ada alatnya, harus manual, sehingga ketika ada alatnya teman-teman akan merasa nyaman, ataukah karena sendirian?
gitu kan, tidak sukanya karena mengerjakan sendirian, tapi kalau ada temannya gitu, ada teman banyak, pasti menjadi suka. Nah, itu akan dicari. Sehingga bisa dan tidak suka ini lama-lama akan bergeser ke bisa dan suka. Ya, itu yang kedua. Ini di tahap pertama ya, kita akan tiga worksheet terlebih dahulu yang akan kita kita masukkan. Kemudian yang ketiga adalah mampu memahami tantangan diri. Maka tuliskan semua tantangan, ya, semua tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan peran sebagai perempuan, ibu, dan istri. Di tahap awal ini saya menggunakan kata tantangan untuk mengubah kata masalah. Karena kita ini kalau masih di awal, mindsetnya belum diubah gitu ya, itu selalu mengatakan masalah itu menggeret energi kita, menggeret ke bawah gitu ya, jadi menurunkan energi kita, karena apa? Contoh aja, secara fisik, kalau kita ngomong saya punya masalah, itu pasti ininya turun ke bawah, kedua sudut bibir kita itu pasti turun ke bawah, saya punya masalah. Kemudian ini bahu kita itu ikut gini nih, mingkus gitu ya, mingkus gitu. Aduh, aku punya masalah gitu. Itu nggak mungkin orang punya masalah itu bisa menarik ininya. Aku punya masalah, nggak bisa karena secara otomatis, dan itu membuat kita pesimis. Masalahku banyak banget. Efeknya apa? Mengeluh. Padahal perempuan berdaya, salah satu ciri perempuan berdaya adalah tidak mengeluh. Dia fokus pada solusi. Ya, bukan pada masalahnya. Nah, kemudian di sini kita ganti dulu bahasanya. Jadi choose your words gitu ya. Pilih kata-kata Anda dengan baik. Itu akan mengubah energi Anda. Maka saya mengatakan di tahap awal ini adalah ubah kata masalah menjadi tantangan. Karena tantangan ini berarti kedua ujung bibirnya ditarik pasti otomatis. Ketika otot bibir ini ketarik, saya punya tantangan. Nggak mungkin tantangan itu juga saya punya tantangan. Gitu nggak bisa. Jadi kita punya tantangan. Ininya akan ketarik. Ketika bahunya ketarik, kedua ujung bibir ketarik, maka kita fokusnya adalah pada solusi, bukan pada masalah kita. Nah, untuk bisa mengetahui tantangan kita ini apa, dipetakan, gitu, dipetakan, sehingga kita tahu bahwa tantangan kita menjadi diri sendiri itu apa, tantangan kita menjadi ibu apa, tantangan kita menjadi istri apa. Silahkan teman-teman tuliskan, ya. Oke, silahkan. Ini adalah 3 tahapan pertama, ya, 3 tahapan pertama. Teman-teman silahkan menulis dan nanti kita akan bersama-sama berada dalam breakout room, ya, di breakout room untuk berbagi kepada teman-teman yang lainnya, ya, berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Oke, silahkan teman-teman panitia sudah membagikan sesuai dengan passion teman-teman, dan silahkan berbagi dengan teman-teman satu tim. Saya beri waktu 15 menit ya untuk berbagi apa saja tadi. Yang pertama adalah memetakan aktivitas kita, kemudian aktivitas produktif kita itu habis di mana 24 jamnya, dan terakhir adalah bagaimana tantangan yang kita hadapi. Oke, silahkan. Breakout room akan dibuka oleh Mbak Sinta. Ya, iya Bu, makasih banyak. Untuk peserta yang belum di merename namanya, ada beberapa yang belum memasukkan hobi, bisa tolong di rename namanya, jadi bisa saya masukkan ke breakout room yang sesuai. Silahkan yang belum di merename. Pilihannya memasak, olahraga, berkebun, craft, jalan-jalan, dan menulis. Silahkan pilih salah satu. Silahkan dipilih, kemudian nanti kita akan bergabung dengan teman-teman yang satu passion ya Mbak ya, gitu ya. Kemudian ngobrol 15 menit masing-masing dapat, kalau satu kelompok 5, maka masing-masing 3 menitan biar bisa dapat kesempatan. Berdasarkan yang ditulis ya, tidak berdasarkan awang-awang bayangan gitu. Saya rasa gitu panjang banget nanti kalau yang saya rasa. Ya, buat teman-teman yang bisa saling sharing gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, saling sharing, kemudian bisa ngobrol bareng dengan teman-teman ya. Kemudian tahu gitu,
oh iya ya, pembagiannya seperti itu gitu kan, pembagiannya seperti itu. Buat teman-teman yang di YouTube dan Facebook yang sedang sendirian juga di sana gitu ya, sendirian, tidak apa-apa, tidak masalah, teman-teman menuliskan ya, teman-teman menuliskan, nanti saya share screen lagi tentang apa saja yang bisa kita jalankan ya di worksheet yang pertama. Kemudian teman-teman menuliskan ya, teman-teman menuliskannya. Setelah menuliskannya, maka teman-teman self talk dulu ya, self talk dulu dengan dirinya gitu ya, self talk dulu dengan dirinya, kira-kira selama ini saya kemana ya. Nah, itu silahkan kalau sudah siap breakout room-nya untuk bisa diklik dan kita masuk ke breakout room masing-masing. Teman-teman silahkan saling sharing ya, saling sharing dengan teman satu kelompok, kemudian menceritakan. Kalau yang belum sempat nulis ya, belum sempat nulis, sekarang dituliskan, kemudian nanti dibagikan kepada teman-teman dalam kelompoknya masing-masing. Saya boleh bertanya, Bu? Silahkan Mbak Mira. Ya. Ini ketika menulis tentang yang memahami aktivitas sehari-hari ini kan Bu yang bisa dan tidak suka itu, apakah perlu juga kita melihat kepentingannya gitu, kayak misalnya saya tidak bisa dan tidak suka berkebun gitu. Iya, iya. Nah, tapi kan berkebun juga buat saya kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kayak saya bisa dan tidak suka masak. Kalau masak itu kan ya harus gitu Bu. Jadi apakah ada bobot-bobotnya gitu Bu? Iya, jadi gini, ini adalah aktivitas-aktivitas yang selalu kita hadapi gitu. Selalu kita hadapi. Kalau selama ini nggak pernah berkebun, nggak usah dimasukkan berkebun, gitu ya. Kalau selama ini saya selama 24 jam tuh saya nggak pernah loh berkebun, nggak usah. Jadi yang ini adalah kita memetakan aktivitas-aktivitas yang selama ini, gitu. Selama ini kita kerjakan, gitu. Selama ini kita kerjakan. Jadi silakan nanti teman-teman untuk melihat selama 24 jam itu kita ngapain aja sebenarnya, gitu. Ngapain aja sebenarnya yang kita lakukan itu. Sehingga kita bisa memetakan. Kan kita kadang gini Mbak Mira, mengerjakan segala sesuatu 24 jam tuh kayaknya kok nggak selesai-selesai ya, kok nggak habis-habis ya, gitu kan, nggak habis-habis. Apalagi, sudah ya, ini berikutnya sudah siap diumumkan ya. Ada beberapa yang sudah masuk Bu. Oke, ya, terima kasih Mbak Sinta. Kita lanjut ngobrol ya Mbak Mira ya. Iya Bu. Ya, jadi kadang kita di rumah itu banyak sekali yang kita kerjakan, tapi tidak terpetakan, sehingga kita memanagenya salah manage-nya apa? Giliran pekerjaan yang kita tidak suka, kita bisa tapi nggak suka gitu, tapi nggak suka gitu. Ini membuat kita menghabiskan waktu di sana, waktunya habis banyak di sana. Karena lama kan pasti mengerjakannya, kemudian kita juga karena nggak suka, itu nggak pernah menaikkan kapasitas kita. Nggak pernah belajar tentang hal itu. Sehingga membuat dalam proses 24 jam kita itu habis. Ketika habis 24 jam, maka kita merasakan bahwa kok saya nggak makin keren ya dibandingkan dulu sebelum menikah gitu kan. Karena memang ketika kita kuliah, kemudian ketika kita dulu bekerja di ranah publik, misalkan waktu di Indonesia, kita merasa wah ini sudah ada jam-jamnya, sudah ada klasifikasinya, dan kita upgrade terus gitu. Nah, ketika sudah menjadi ibu rumah tangga, berada dalam ranah publik, itu ternyata kita kebingungan gitu. Semua dikerjakan, semua habis 24 jam dan ternyata tidak ada yang naik kualitasnya gitu. Ya, tapi Masya Allah ya Bu ya, tadi saya ini banget nih, sangat terinspirasi dengan pertanyaan anaknya Bu Septi ya. Jadi Bu Septi itu suami, istri, dan anak-anaknya juga sangat visioner gitu ya. Jadi emang ide-idenya itu Masya Allah gitu loh. Jadi mungkin itu juga yang jadi keluarganya Bu Septi juga tidak jadi selalu berkembang gitu, karena pertanyaan-pertanyaannya juga
selalu Masya Allah gitu ya Bu ya. Ya, ini pentingnya kalau kami menerapkan, kalau kita ini sekolah, waktu sekolah dulu, itu kan diajari diajari menjawab, ya Mbak ya. Ya kan, waktu dulu kan kita ingat ya, waktu tes itu, kalau angkatan saya dulu, kalau tes itu, aduh kalau nggak bisa gitu, kan pilihan ya multiple choice gitu, tinggal A B C, ngitung kancing bener gitu kan, ngitung kancing bener A B C D apa ya, A aja deh, asal deh ngisi A aja, ngisi B aja gitu. Kita dulu diajari menjawab, maka kita ini akan belajar sekarang harus diubah, yaitu belajar untuk membuat pertanyaan. Nah, ternyata dengan konsep belajar di rumah kami, dengan membuat pertanyaan itu, muncul banyak sekali hal-hal baru gitu. Muncul banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita kerjakan berawal dari sebuah pertanyaan saja. Gitu. Maka kemarin kan itu rasa ingin tahu ya Mbak ya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kita perlu rasa ingin tahu. Ya, teman-teman ini sudah. Jadi pada itu emang masuk. memang sudah terlatih ya Bu untuk selalu bertanya dan kritis gitu ya Bu ya, anak-anaknya Masya Allah. Iya, jadi critical thinking itu penting. Critical thinking itu karena kita tidak serta-merta menerima informasi gitu. Menerima informasi itu selalu ada filternya. Apakah ini baik buat kita? Apakah ini benar buat kita? Apakah ini bermanfaat apabila kita bagikan kepada banyak orang? Nah itu menjadi filter. Disitulah kita mulai bisa melihat bahwa kita perlu untuk bisa membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga buat orang tua, buat kita, seorang ibu, itu harus pinter-pinter. Karena kalau tidak nanti jadi interogasi gitu, menginterogasi anak. Kalau salah membuat pertanyaan gitu kan. Misalkan ya pulang sekolah, belajar apakah hari ini? Kemudian tadi ngapain aja di sekolahan? Itu anak-anak gak suka yang kayak gitu, itu dikasih pertanyaan yang seperti itu. Maka kita harus belajar, wah sudah pulang sekolah ya nak ya, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah itu mulai dia menceritakan banyak hal tanpa harus kita detailkan satu persatu pertanyaannya. Gitu. Baik, buat yang di rumah ya, karena teman-teman sudah masuk di breakout room, dan bagi yang belum bisa masuk breakout room, saya akan share kembali ini ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat bagaimana prosesnya ya untuk memahami aktivitas sehari-hari. Ini nanti penting, tidak harus diselesaikan semuanya sekarang, tapi ini adalah basicnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman aktivitasnya harus dipilah-pilah gitu. Harus benar-benar dipilah-pilah. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh. Ketika nanti masuk ke ranah bisa dan tidak suka, saya itu ternyata kalau teman-teman di sini senang yang ada yang jalan-jalan gitu ya. Tadi saya melihat, oh saya suka jalan-jalan. Oke, suka jalan-jalan maka sama dengan saya gitu. Saya senang banget jalan-jalan. Maka untuk banyaknya waktu, saya tuh kegiatan saya yang paling saya suka itu adalah jalan-jalan, kemudian makan-makan, gitu ya, jalan-jalan, makan-makan dan main gitu. Saya tuh senangnya itu. Nah, ketika menghadapi pekerjaan rumah tangga yang 24 jam banyak sekali, nggak ada jalan-jalannya, nggak ada makan, tapi makannya terpaksa karena harus memasak, harus memikirkan gitu, itu nggak suka saya. Kemudian ketiga adalah main, aduh kok nggak ada mainnya ya. Maka waktu awal-awal dulu ketika anak-anak masih balita, saya membagi waktu saya untuk yang bisa dan tidak suka, itu saya perpendek. Kemudian yang bisa dan suka, itu saya perpanjang waktunya. Kemudian tidak bisa dan suka, itu juga saya pendekkan. Gitu ya, saya pendekkan tapi lebih panjang sedikit daripada bisa dan tidak suka. Kemudian yang kuncinya adalah suka dulu ya, kita suka dulu. Kemudian yang tidak bisa dan tidak suka itu sebisa mungkin saya tidak kerjakan atau di orderkan kepada yang lain gitu ya, subkontrakkan pada yang lain, bisa dengan laundry, kemudian kalau tidak suka masak bisa dengan catering mungkin gitu. Itu awal-awal dijalankan seperti itu.
Jadi nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan terlebih dahulu, dan itu akan menentukan ya, dan itu akan menentukan proses teman-teman untuk kembali pada produktivitas kita. Kembali pada produktivitas kita. Kemudian yang kedua, ya buat teman-teman yang di Facebook dan YouTube ya, yang baru datang atau yang teman-teman baru masuk di Zoom, ini saya ulang sekali lagi, ketika kita mampu mengelola waktu. Nah, mampu mengelola waktu itu adalah tadi pentingnya kalau sudah diklasifikasikan, maka kita bisa membagi waktunya. Membagi waktunya selama ini dipetakan dulu. Bisa dan suka ini berapa lama? Bisa dan tidak suka berapa lama? Tidak bisa dan suka itu berapa lama? Kemudian tidak bisa dan tidak suka itu berapa lama? Gitu ya. Dimasukkan di sana, aktivitasnya dimasukkan aja. Aktivitasnya dimasukkan saja. Misalkan aktivitas 1, 2, 3, 4 itu di jam berapa saja, dituliskan mulai dari subuh gitu ya. Mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 6 itu ngapain aja, mengerjakan apa saja. Kemudian dari jam 6 sampai dengan jam 7 itu ngapain aja selama ini teman-teman. Dan kalau sudah selesai nanti bisa dikalkulasikan di sini gitu, dikalkulasikan di sini berapa jam sih sebenarnya kita mengerjakan aktivitas yang kita bisa dan suka, lebih banyak atau lebih sedikit dengan aktivitas yang kita tidak bisa dan tidak suka. Itu contohnya. Dan terakhir adalah mampu memahami tantangan diri. Teman-teman tuliskan aja semuanya. Tantangan dirinya apa saja. Ya, menjadi diri sendiri seperti apa tantangannya, menjadi ibu seperti apa, menjadi istri seperti apa. Ya, boleh contohnya nggak Bu? Kalau tantangan menjadi diri tantangan. Oke. Tantangan untuk diri sendiri. Misalkan kita tidak disiplin, gitu. Kita tidak disiplin waktu selama ini. Itu adalah tantangan kita. Kemudian tantangan diri sendiri, kita tidak pernah bisa mengerjakan pekerjaan yang hobi kita, gitu misalkan. Itu tantangan diri kita. Kemudian semua adalah tantangan. Misalkan nih, manajemen waktu saya berantakan, itu tantangan diri kita. Itu tantangan diri sebagai diri kita. Kemudian tantangan menjadi ibu, gitu ya. Tantangan menjadi ibu. Anak saya harus mendampingi anak saya untuk belajar online semuanya. Ya, itu kan tantangan menjadi ibu ya waktu ini selama pandemi gitu kan. Mereka usianya berbeda-beda gitu. Sehingga saya tidak bisa menghandle proses pendidikan anak-anak di rumah. Itu adalah tantangan menjadi ibu. Kemudian tantangan menjadi ibu lagi apa? Saya nggak suka pekerjaan-pekerjaan ibu. Gitu. Apa pekerjaan-pekerjaan ibu yang tidak disukai? Gitu, misalkan saya nggak suka masak, ya saya nggak suka masak, saya nggak suka beberes rumah mungkin, gitu kan, beberes rumah. Kemudian apakah tugas ibu hanya itu saja? Nah kita jadi berpikir kan, apa bedanya ibu dengan pembantu dengan ART? Jadinya kalau ada ART, apakah kita juga menjalankan itu? Nah, ini harus refleksi nantinya. Kita harus refleksi diri kita benar-benar. Kemudian tantangan menjadi istri. Komunikasi saya dengan pasangan itu belum jadi sampai hari ini. Saya tuh nggak paham pasangan saya. Nah, itu tantangan. Adalah tantangan-tantangan yang muncul di diri kita. Kemudian tantangan kalau saat menjadi istri itu apa saja? Saya belum bisa menjadi tim dengan pasangan saya. Saya tidak bisa berkomunikasi. Saya nggak nyambung nih referensinya, nggak sama referensinya dengan pasangan saya. Nah, itu semuanya dituliskan dulu. Semuanya dituliskan sehingga kita nanti bisa memetakan dengan lebih baik. Ya. Setelah di breakdown, baru satu-satu kita itu ya Bu, selesaikan tantangan-tantangan ini ya. Ternyata tadi setelah Ibu sampaikan, iya ya, banyak juga ya yang harus di PR buat kita, buat Betul. saya itu, oh iya ya, ini belum ini gitu.
Karena selama Betul. ini belum pernah ditulis gitu. Jadi kalau ini kan jadi kelihatan ya, Bu. Betul banget. Itu kuncinya kalau kita menulis. Jadi nanti kalau sudah ditulis pun saya harus menuliskannya di kertas flip chart, Mbak, gitu. Kertas flip chart yang kertas plano itu saya pasang di dinding gitu, saya pasang di dinding. Nanti kalau ketemu tantangan baru, kan kita orang hidup selalu ada tantangan lagi gitu ya. Ketemu tantangan baru dituliskan lagi di situ. Itu Ketemu Ibu diskusikan dengan suami, Bu? Iya, jadi itu harus, kenapa pentingnya dipasang di dinding, itu karena biar seluruh keluarga kita juga paham bahwa berarti ibu ini urusan manajemen waktu ya yang bingung ya selama ini. Kemudian kan suami tahu, mereka akan tim kita di keluarga kita akan membantu gitu, ayo kita belajar tentang manajemen waktu seperti apa, Bu, gitu. Kemudian ternyata ibu tantangan dirinya adalah tidak bisa mengerjakan hobinya selama ini, jadi merasa jenuh di rumah. Kemudian ketika ditempelkan, bisa, ternyata lagi apa, manajemen keuangan selama ini yang berantakan gitu kan. Sama ini saya berantakan banget dengan keuangan. Nah, itu tantangan itu akan kita tuliskan. Nah, ketika sudah punya tantangan banyak, nanti teman-teman itu akan takjub gitu kan. Takjub karena apa? Ternyata ini adalah berkah yang diberikan Allah kepada kita. Selama ini kita abaikan. Selama ini kita abaikan karena kita tidak pernah menuliskannya. Kita nggak pernah menuliskannya, kita nggak pernah mempelajarinya menjadi lebih baik lagi. Gitu, menjadi lebih baik lagi. Nah, nanti tidak semua tantangan harus diselesaikan semuanya. Teman-teman boleh pilih salah satu. Bulan ini saya harus belajar apa untuk menyelesaikan tantangan itu. Bulan depan saya harus belajar apa lagi untuk menyelesaikan tantangan itu. Nah, gitu. Bertahap jadinya. Iya. Bisa identify aja udah satu langkah besar ya, Bu ya. Mengidentifikasi tantangan aja ya. Iya, benar banget, benar banget. Iya. Ini masih berapa menit lagi, Mbak Sinta? Saya cek dulu. Ya, sudah banyak yang masuk. Nanti kalau yang kedua mungkin kita di main room aja ya, Mbak ya, karena waktunya mungkin nggak cukup ini. Kalau yang masuk di breakout room, nanti kita ke main room biar teman-teman nanti bisa mendiskusikan lagi. Yang penting sekarang sudah ketemu dulu gitu, sudah ketemu dengan teman-teman yang lain. Yeay, sudah kembali semuanya. Mungkin masih ada yang baru ngomong, udah selesai, udah di-cut ya. Breakout room itu membuat disiplin soalnya. Membuat disiplin. Kalau ngobrol itu kan kita seneng banget ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu. Dan ternyata membuat kita lupa waktu. Kalau di breakout room nggak mungkin lupa waktu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah kembali ke main room. Nah, saya membuka 2 pertanyaan dulu untuk yang sesi ini ya, sesi awal ini, untuk sebelum nanti masuk ke tahap kedua. Apakah setelah teman-teman ngobrol, memetakan aktivitas, kemudian menuliskan jam-jam produktif yang teman-teman habiskan dan yang tidak produktif selama 24 jam ini, kemudian tantangan-tantangan yang ada, teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, 2 dulu ya Mbak Mira ya, 2 pertanyaan dulu, biar nanti nggak. Silakan Ibu kalau ada, gimana tadi sharingnya, ada yang mau disampaikan ke Ibu? Silakan Mbak Tati, Bu Tati, silakan itu ada. Assalamualaikum Ibu. Jadi dari 24 jam ini ternyata sebenarnya sih memang lebih banyak yang bisa dia dilakukan, tapi agak tidak suka. Tapi sebenarnya tuh kayak tahu gitu, pengennya sih ngelakuin ini, misalnya kayak misalnya kayak melakukan aktivitas masak, beres-beres rumah, memberi makan bayi gitu ya. Itu yang masih berantakan, betul-betul repot banget gitu ya. Sebenarnya kayak ya pengennya suka gitu, tapi kadang-kadang kalau lagi capek jadi nggak suka. Nah itu gimana ya Bu ya, dimasukin ke sini tidak suka atau suka? Inginnya sih suka semua gitu. Iya. Jadi gini, kuncinya suka itu adalah kita enjoy banget.
Jadi kalau ada tantangan sebesar apapun, misalkan ya, aduh ini ngasih makan bayi lagi, itu ngasih makan bayi itu kan tantangan yang luar biasa ya, udah waktunya lama mempersiapkannya, kemudian rutin pagi siang sore gitu, ngasih makan terus, itu membuat kita enjoy nggak? Kalau mata kita berbinar, berarti kita suka itu. Mata kita berbinar, apalagi ya menunya ya, gitu kan? Menunya apalagi ya? Itu membuat kita berbinar, itu berarti kita suka. Tapi kalau ngasih makan lagi, meskipun kita bisa, itu berarti kategorinya adalah tidak suka. Nah, ketika sudah mulai mengkategorikan itu bisa dan tidak suka, ya bisa dan tidak suka, maka kita akan tahu, oh, yang membuat saya tidak suka itu karena monoton. Ngasih makan bayi itu adalah monoton, itu aja. Bagaimana caranya itu bisa bervariasi? Bagaimana, apakah saya suka memasak juga? Apakah saya akan membuat satu hari satu ide empasi? Nah, kalau satu hari adalah satu ide empasi, kita matanya berbinar karena memberi makan bayi itu adalah laboratorium kita jadinya. Itu bisa menggeser kepada ranah bisa dan suka. Jadi teman-teman tetap aja memasukkan yang tidak suka, misalkan berat banget. Kalau dikasih tantangan ini kok berat banget, berarti nggak suka. Masukkan ke nggak suka. Tapi saya bisa, ya artinya kita bisa mempelajarinya lagi, gitu. Kita bisa mempelajarinya lagi dengan cara yang lebih menarik lagi, gitu Mbak Tati ya. Oke. Yang kedua, ya. Maaf, ada yang siap bertanya lagi? Sharingnya tadi. Halo. Ya, silakan. Iya, ini dengan Juli. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan nih Bu Septi, ini kalau tidak bisa dan tidak suka tuh kira-kira kayak yang gimana ya? Soalnya kan bisa dan tidak suka tuh masih bisa dikoordinasi apa yang kita ini. Tapi kalau tidak bisa dan tidak suka tuh seperti apa ya kira-kira ya? Soalnya saya nggak bisa isi, bingung. Cuman betul. Gitu loh. Iya, apa yang ketemu Bu Juli? Di tidak bisa dan tidak suka. Saya tuh paling nggak suka bayar-bayar bulanan dari online gitu ya. Komputer kayaknya riweuh karena bahasa mungkin belum gitu 100%. Jadi kadang takut salah. Jadi biasa suami sih yang ngurusin gituan. Cuman memang kadang ada waktu darurat, emang saya yang mau nggak mau gitu. Cuman kayaknya berat. Ya, oke. Itu bisa jadi salah satu. Dulu saya memasukkan yang tidak bisa dan saya tidak suka itu adalah manajemen keuangan. Gitu. Manajemen keuangan itu saya benar-benar tidak bisa karena tidak mempelajarinya, kemudian tidak suka. Jadi kalau ada keuangan kecil-kecil yang detail banget, itu saya ternyata tidak suka. Gitu, saya tidak suka. Nah, akhirnya membuat saya yang ini saya tidak pelajari terlebih dahulu di awal. Saya karena ini akan menyedot energi saya, maka saya delegasikan dulu. Gitu. Saya delegasikan dulu kepada pihak lain. Adalah suami saya. Kemudian ketika sudah dikelola oleh suami, saya mulai melis kan tadi tantangannya adalah ternyata tantangan menjadi seorang istri itu adalah saya di manajemen keuangan keluarga. Maka itu saya masukkan. Saya tidak bisa karena mungkin saya tidak pernah belajar sama sekali. Saya tidak suka karena saya tidak pernah menjalankannya. Gitu, tidak pernah menjalankannya. Maka ketika menjalankannya menjadi penat sekali. Aduh, ini nggak mungkin bisa dijalankan. Nah, akhirnya saya masukkan itu ke dalam tantangan sebagai istri, yaitu mengelola keuangan keluarga. Ketika di sana dimasukkan di tantangan, itu akan menjadi salah satu mata pelajaran hidup saya. Gitu. Salah satu mata pelajaran hidup saya yang saya ambil setelah yang lainnya terselesaikan. Jadi satu-satu. Jadi dalam selama menjadi istri, ibu dan perempuan itu kayaknya pelajarannya banyak banget yang harus kita cari. Nah, ternyata Bu, setelah saya menemukan cara yang nyaman, ilmu yang enak, saya menjadi bisa. Setelah saya bisa, ternyata saya suka. Nah, itu nanti akan bisa berubah lama-lama, ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa dimasukkan aja dulu di sana. Oke. Makasih.
Ya, sama-sama Bu. Ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Mungkin yang kedua ini kita tidak akan masuk ke breakout room. Nanti teman-teman boleh nanti setelah kegiatan bersama dengan Insa Sister berkegiatan nanti dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Dalam 1 jam masuk ke kelompok sendiri sangat memungkinkan. Ini saya akan sampaikan dulu. Jadi teman-teman nanti bisa mengisi di rumah, kemudian diskusi di WhatsApp group atau di event-eventnya Insa Sister. Ya, berikutnya adalah ini sudah menjadi tantangan. Teman-teman akan memasukkan semuanya dalam tantangan, di mana di dalam tantangan ini akhirnya teman-teman ini akan mengubah tantangan menjadi sebuah aksi nantinya. Ya, mengubah tantangan menjadi sebuah aksi. Bisa aksi belajar, bisa aksi mengubah kegiatan, itu bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah ketika kita tahap kedua, yaitu dari rumah untuk dunia. Bagaimana polanya ya ketika masuk dari rumah untuk dunia. Maka yang ketika sudah itu tadi kondisi real kita, aktivitas kita, habis waktu kita ada di mana, kemudian tantangan-tantangan yang ada kita hadapi itu apa saja, sebisa mungkin teman-teman tuliskan di kertas flip chart atau plano ya, kemudian tempel di dinding di mana semua orang tahu, semua anggota keluarga kita tahu. Ketika semua anggota keluarga kita tahu, boleh kok mereka memberikan komen gitu, mereview itu boleh. Jadi kalau saya ada kertas plano, kemudian saya siapkan spidol, gitu ya, saya siapkan spidol. Misalkan setiap kali melihat ada yang pengen ngasih komen, ngasih solusi, diizinkan. Kemudian ketika kita, wah tantangan itu kan selalu bertambah ya, ada tantangan baru lagi. Nah ketika muncul tantangan baru, Anda segera tuliskan di kertas itu. Sehingga kita tahu, wah ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari. Ternyata kita tahu masalah kita ada di mana. Itu. Dan yang kedua adalah setelah paham, kita akan melihat kekuatan diri kita. Di melihat kekuatan diri kita ini, kita akan memahami diri dan potensi kita. Teman-teman sekarang di kolom ini adalah menuliskan apa saja yang selama ini teman-teman sudah mahir dan sudah bisa dari diri kita. Boleh direview sejak SMP, SD, ya, SMA, kuliah, kemudian sampai di titik ini sekarang. Dulu mungkin di saat di Indonesia sudah bisa mengerjakan apa saja, kemudian sekarang itu ditulis semuanya. Tidak, ini namanya brainstorming, semua tulis, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ditulis. Itu adalah kekuatan potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian di sini juga teman-teman menuliskan kekuatan eksternal teman-teman. Teman-teman berada di Amerika, teman-teman berada di Kanada, teman-teman berada di Jakarta. Nah, apa ini yang membuat fasilitas yang ada di sana, lingkungan yang ada di sana, yang ternyata bisa menjadi bagian dari potensi untuk mengembangkan potensi teman-teman. Itu semuanya ditulis di kolom ini. Jadi kalau saya dulu ketika berada di Depok, saya melihat, ada kebun raya Bogor, ada apa deket banget ya, ada Taman Mini Indonesia Indah, ada pakar ABCD di sini, ada pantai, ada taman, ada perpustakaan, itu semuanya saya tulis. Kemudian yang tentang potensi diri saya, saya bisa menulis, saya bisa membaca, saya bisa mendengarkan. Saya bisa berbicara, saya bisa berbicara, saya bisa berorganisasi, saya punya ide. Nah, itu dituliskan semuanya sebagai kekayaan kita. Mungkin bisa jadi itu harta karun kita yang belum pernah dibuka. Ya. Nah, tahap kedua adalah akhirnya mampu memahami kekuatan dan aktivitas. Ini digabungkan. Ya, jadi setelah menemukan aktivitas yang kita bisa dan suka, kemudian pilih maksimum 5 saja aktivitas yang benar-benar kita perdalam sebagai kekuatan kita. Ini pentingnya teman-teman untuk memiliki rel tadi, sehingga tidak semua yang menarik teman-teman lahap, semua yang menarik teman-teman makan gitu, padahal teman-teman nggak lapar. Nah, perlu dimasukkan dalam 5 hal saja aktivitas yang kita bisa dan suka dan menjadi kekuatan kita. Kita akan
memperdalamnya menjadi lebih profesional, bersungguh-sungguh mempelajarinya. Ini 5 hal dalam jangka waktu berapa teman-teman siapkan milestone-nya. Kemarin saya sampaikan bahwa untuk bisa memahami satu hal dan akhirnya menjadi sebuah produk gitu, produk produktif gitu ya, produk yang produktif, saya itu memerlukan waktu 3 tahun. Nah, nanti teman-teman pasti berbeda karena dulu kan saya masih mencari ya, jadi panjang gitu, lama. Nah, mungkin sekarang dengan adanya pattern ini teman-teman bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat untuk membuatnya menjadi lebih bagus ya. Kemudian terakhir adalah mampu memahami ilmu dan terampil. Nah, setelah menemukan aktivitas yang kita suka dan bisa, silahkan cari saja apa saja sih sebenarnya ilmu dan keterampilan yang perlu kita kuatkan agar kebahagiaan kita tetap berjalan aman dan nyaman. Nah, tadi kan sudah ada 5 ya, sudah ada 5 aktivitas. Nah, teman-teman memetakannya apa? Oh, yang ini saya perlu ilmu ini, yang ini saya perlu ilmu ini. Yang tentang misalkan manajemen keuangan tadi, manajemen keuangan itu masuk ke ranah yang kalau saya masuk ke ranahnya dan tidak bisa dan tidak suka, maka saya tidak masukkan dulu di tahap awal. Kemudian saya senangnya adalah ilmu jalan-jalan, gitu ya. Ilmu jalan-jalan, maka saya harus memahami bagaimana membuat itinerary, bagaimana memasukkan semua proses 24 jam aktivitas ibu ini dalam proses jalan-jalan. Mau kemana saja, bagaimana cara ilmu membawa 2 balita untuk jalan sendiri tanpa ada suami, karena suami bekerja waktu itu di siang harinya, padahal saya harus ke taman, saya harus ke tempat-tempat belajar yang ada di sana. Nah, caranya gimana, mengemas bekalnya bagaimana. Nah, itu ilmu yang kita bisa dan suka dan harus dipelajari. Jadi tidak hanya sekedar jalan, tidak hanya sekedar makan. Saya senang makan gitu ya. Maka oke, forum makannya seperti apa ya? Maka saya membuat ilmunya hari ini, mempelajari ilmunya. Oh, hari ini saya akhirnya ilmu itu saya beri nama dengan meja peradaban. Meja peradaban itu adalah berbagai macam cara makan gitu ya. Berbagai macam cara makan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Itu apa saja cara makannya? Ada botram, kemudian ada tea time, ada coffee time, kemudian nanti ada ngobrol bareng dengan proses makan bancaan mungkin. Nah, itu berbagai macam cara makan gitu. Berbagai macam cara makan di mana saya suka makan, saya suka jalan-jalan gitu ya. Saya suka makan, saya suka jalan-jalan, maka ayo apa yang dikerjakan dalam 24 jam ini diubah untuk dinaikkan ilmunya. Oke. Dan ini ditambahkan terus-menerus dan teman-teman tetapkan milestone-nya. Oke, berarti saya akan selama 1 tahun ini saya akan memahami itu. Saya akan belajar tentang itu. Nah, ini nanti terakhir adalah mampu memahami aksi dan solusi. Kalau sudah selesai, ya teman-teman sudah mengerjakan itu, tadi teman-teman kan bergabung ya dalam passion, dalam satu passion. Ketika dalam satu passion, silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok untuk menceritakan passionnya. Yang suka jalan-jalan, satu kelompok jalan-jalan. Kemudian woro-woro ke teman-teman yang lainnya. Besok saya akan jalan-jalan sama anak-anak saya ke taman. Taman yang ada di, misalkan di San Francisco gitu misalkan ya, teman-teman mau ke sana bareng-bareng untuk belajar hal baru. Siapa yang mau gabung? Nah, ketika siapa yang mau gabung, maka terjadilah kelompok playdate. Ya. Kemudian besok saya akan belajar fotografi makanan loh. Saya setiap Rabu akan belajar fotografi makanan. Siapa yang mau yuk untuk belajar fotografi makanan? Ketika ada yang mau belajar fotografi makanan, gabunglah menjadi sebuah aksi. Nah, aksi ini akhirnya membuka solusi yang luar biasa banyaknya. Teman-teman akan berbagi tentang fotografi, teman-teman akan berbagi tentang proses jalan-jalan, teman-teman akan berbagi tentang proses bebenah rumah. Buat yang suka bebenah rumah, maka mempelajarinya terus akan menjadi sebuah aksi kegiatan sesuai dengan passion teman-teman. Jadi, di rumah itu hanya secara fisik. Tapi imajinasi, kreativitas, dan aksi Anda itu bisa tidak berbatas. Demikian teman-teman ya, nanti teman-teman silahkan untuk mengisi dengan lengkap, ya mengisi dengan lengkap dan didiskusikan karena tidak cukup hanya 1 jam ternyata gitu ya, tidak cukup hanya 1 jam. Saya kembalikan ke Mbak Mira, silahkan Mbak Mira.
Ya, jazakallah khairan Bu Septi. Jadi apa namanya yang lembar terakhir ini kita isi belakangan ya Bu ya, soalnya harus di ini dulu Bu, harus dipikirkan dulu gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Betul. Terus Bu, Nanti jadi di follow up ya, di follow up aja dengan IMSIS untuk bisa gabung dengan menjalankan sebuah aksi itu tadi. Ya. Iya, jadi kan Ibu kemarin sempat sebutkan kalau kegiatan itu emang sebaiknya tuh diputus dengan high energy ending ya Bu ya. Jadi Betul. ini lagi semangat-semangatnya, terus tadi Ibu menyarankan untuk kita itu masih dengan semangat yang tinggi, kita cari teman-teman yang sama semangatnya, mungkin juga mirip-mirip passionnya, terus kita kita bersinergi lah ya untuk supaya bisa mendapatkan program-program yang baik gitu ya Bu. Betul. Kalau Ibu boleh ada saran, karena ini kan ketemu Bu Septi ini kemarin cuma sebentar sekali, apakah ada website atau ada informasi yang kita bisa dapatkan lebih jauh gitu Bu untuk mengeksplor? Bisa. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke ibuprofesional.com. Itu adalah hasil belajar dari teman-teman di sana. Kemudian kalau yang ingin mengubah aksi menjadi sebuah solusi, teman-teman bisa masuk ke www.ibupembaharu.com ya, ibupembaharu.com. Kemudian kalau ingin membangun tim, teman-teman bisa masuk ke www.ehometeam. Itu ya, ehometeam.net. Gitu. Iya, insya Allah ya Bu. Ya, terima kasih banyak informasinya. Nanti silahkan teman-teman ke sana ya. Gitu. Nanti kita diskusi banyak. Iya, Ibu ini sudah jam 9:08. Ibu masih mau terima pertanyaan, membuka pertanyaan atau sudah? Satu atau dua ya, dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya Mbak, saya Mbak. Ya, silakan. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ilmunya bagus sekali. Assalamualaikum Bu Septi, nama saya Riani. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bu, saya mau nanya kalau untuk di rumah sendiri, saya paling senang sebenarnya kegiatan paling yang bikin saya kayaknya nggak cukup waktunya sebenarnya, dan nggak suka diganggu sebenarnya waktunya, itu ada bebenahan. Bebenahan rumah. Nah itu sebenarnya sudah saya salurkan, seperti saya tuh kalau kayak beli properti gitu ya Bu ya, walaupun itu properti kecil besar itu saya bisa kayak mendekor rumahnya itu walaupun tidak terlalu banyak pernak-pernik, tapi saya bisa bikin rumah itu membuat kelihatan nyaman walaupun itu kecil gitu loh Bu. Dan itu sekarang alhamdulillah kayak di Indonesia tuh saya ada beli ini yang rumah yang kedua yang saya beli, yang pertama udah terjual, itu dengan hasil yang nyewa juga dengan hasil yang misalnya udah datengin income sebenarnya Bu. Iya, betul. Nah, maksud saya bagaimana mengembangkan untuk, kata Ibu kan kalau kita sudah mendatangkan income, misalnya entah sudah berkarya seperti itu, tapi kan kita juga butuh bermanfaat buat orang banyak, itu gimana ya Bu? Iya, betul. Ini keren banget karena bebenah rumah itu setiap hari pasti dialami oleh setiap perempuan ya, setiap ibu itu pasti mengalami ini. Maka kita perlu membuat milestone, Mbak. Jadi milestone-nya adalah dalam jangka waktu misalkan 3 tahun gitu ya. Kalau saya contoh 3 tahun, kita ingin dikenal sebagai apa? Kita ingin dikenal sebagai seorang perempuan yang ahli dalam bebenah rumah. Maka pertama kali teman-teman mulai di breakdown-kan, oke, sekarang saya bisa bebenah rumah. Bulan ini, tahun ini saya akan mencoba berbagai macam bebenah rumah. Satu bulan satu ide bebenah rumah. Polanya seperti apa? Kemudian difoto, didokumentasikan, kemudian dituliskan, gitu. Dituliskan. Setelah dituliskan, bayangkan kalau 1 bulan itu 1 ide beserta ceritanya, maka dalam 1 tahun kita sudah punya minimal adalah 50. Minimal adalah 1 bulan kok ya, 12 gitu. Kalau saya dulu ngitungnya dari mingguan gitu. 1 minggu, jadi saya punya setahun itu punya sekitar 50-an tulisan, 50-an karya gitu kan, itu nanti digabungkan. Jadi kalau sebulan 1 berarti nanti ada 12. Kalau 12 nggak bisa, ada liburnya dan sebagainya, oke 10 deh gitu. Setahun itu 10, berarti 3 tahun kita sudah ada 30 karya. Nah, 30 karya ini boleh dalam bentuk website, boleh dalam bentuk buku, boleh dalam bentuk sharing podcast, cerita, atau YouTube. Buat YouTube untuk bisa dikenal sebagai apa. Nah, teman-teman kalau bisa membuat namanya.
namanya, dikasih anaknya, ini kayak anak melahirkan anak gitu ya, dikasih nama gitu, dikasih nama, sehingga wah ini punya siapa ya yang namanya Art Deco Home gitu misalkan, itu ini punya siapa ini yang kayak gini, karena namanya juga unik, dikasih nama yang unik sehingga membuat orang tertarik nantinya. Itu ya Mbak, yang mulai diniatkan benar-benar. Jadi tidak hanya sekedar nanti kan itu akan mendapatkan tidak hanya earn, karena enjoy, easy, excellent, ya, enjoy, easy, excellent, earn-nya itu tidak hanya uang, earn-nya itu bisa kebermanfaatan yang luar biasa. Nah, nanti kan tantangannya adalah bagaimana Anda hanya memiliki rumah kecil tapi menjadi indah. Itu pasti tanya ke ahlinya, dan ahlinya adalah teman-teman gitu. Jadi Mbak langsung menjadi ahlinya nantinya. Ya, saya doakan semoga bisa ya. Jazakallah khair Ibu. Sama-sama ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak untuk ilmunya yang untuk saya pribadi kemarin 1 jam itu sangat padat, dan maksud saya ulang-ulang lagi padat sekali informasinya, dan yang hari ini saya ngerasa nih PR saya Bu ya banyak banget nih. PR-nya jadi banyak. Saya butuh waktu nih Bu untuk memahami diri saya, potensi dan tantangan itu ya. Jadi ini PR nih. Alhamdulillah Ibu, saya hari ini sudah mulai praktek dari Ibu, pagi-pagi saya bangun tidur, hari ini sudah lebih, maksudnya hari ini saya mulai cakepan Bu, untuk walaupun tetap di rumah beraktivitas, tapi kan katanya harus rapi. Hari ini saya sudah mulai praktek Bu, terima kasih untuk banyak ilmunya. Kemudian Alhamdulillah juga tadi Ibu sudah mengajak kita untuk lebih fokus sama passion. Alhamdulillah kalau di Insa Sister itu sudah ini Bu, sudah menyediakan banyak sekali ilmu-ilmu sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi ini mengingatkan lagi, menyemangatkan kita lagi gitu. Tapi alhamdulillah di Insa Sister kita bisa belajar banyak gitu. Dan ini workshop dari Ibu itu menambah semangat gitu ya Bu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk ilmunya, nasihatnya, dan penyemangatnya. Kami dari Departemen Women Empowerment Insa Sister yang dikomandai oleh Mbak Dian Wibowo, ada Mbak Sinta dan saya juga yang bantu, mengucapkan terima kasih banyak Ibu, jazakallahu khairan. Mohon doanya juga semoga kami bisa istiqomah dan bisa mengaplikasikan ilmu dari Ibu ya insyaallah. Terus ada ucapan terima kasih dan kenang-kenangan itu Mbak Dian akan memberikan sertifikat, semoga Ibu berkenan untuk menerimanya. Silakan Mbak Dian. Ya. Mbak Dian, suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili, ya Ibu, saya mewakili Insa Sister dan juga Departemen Pemberdayaan Wanita INSIS mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kami. Semoga kami bisa meneruskan atau menerapkan tips-tips yang diberikan Ibu Septi, sehingga potensi kami para muslimah bisa lebih dikembangkan dan dapat lebih bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Amin. Insya Allah. Sebagai wujud apresiasi kami, Insa Sister akan memberikan Certificate of Recognition untuk Ibu Septi Wulandani. Sekali lagi jazakallahu khairan. Mohon maaf lahir batin jika kami selaku penyelenggara di sini banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya persilahkan kepada Mbak Novi sebagai Insa Sister Director untuk menyampaikan apresiasi kepada Ibu Septi. Silakan Mbak Novi. Baik, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman Insa Sister mengucapkan banyak terima kasih Bu, jazakallahu khairan katsiran kepada Bu Septi Penny Wulandari yang sudah memberikan ilmu, semangat yang luar biasa Bu, pastinya inspirasinya juga banyak, A to Z ya Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wanita-wanita hebat seperti yang Ibu sampaikan dan juga seperti yang kita impikan ya Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ilmu, waktu, dan semangat yang Ibu berikan kepada kami menjadi jariah bagi Ibu, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita bersama di sini khususnya. Sekali lagi terima kasih. Silakan Ibu-Ibu kita berikan aplaus terbaik untuk Bu Septi dan kepada tim Women Empowerment Insa. Terima kasih Mbak Novi. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Dian, Mbak Novi. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir dari kemarin dan hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kemana-mana tolong siapkan kameranya. Kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Fanda dan Mbak Yola dari Infodok IMSIS yang hari ini untuk membantu streaming. Terima kasih banyak untuk bimbingan Mbak Novi dan Mbak Fanda yang selalu ini ya mengawal program-program dari departemen kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mbak Arin yang kemarin sudah memandu di hari pertama dan juga banyak membantu dalam persiapan workshop ini. Di akhir sebagai pemandu acara saya Mira Arijani, saya mohon maaf kalau banyak ada khilaf dan salah, saya mohon maaf ya. Kita sudah siap untuk foto bersama? Silahkan ya. Alhamdulillah ada 35 peserta di Zoom ya. Alhamdulillah. Iya, ini pasti nanti teman-teman nggak puas ya. Saya berharap nggak puas gitu. Saya berharap nggak puas karena teman-teman akhirnya akan mengerjakan PR ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dan saya menunggu, saya akan menjadi orang pertama yang akan bertepuk tangan ketika teman-teman di IMSIS ini memiliki aktivitas-aktivitas yang menjadikan semua ibu produktif nantinya di sini ya, insya Allah nanti ya. Iya, makasih Bu. Ini ya, tetap jangan sampai ini ya, momentumnya jangan lewat ya. Jadi kita harus serius nih, fokus sama memperbaikan diri kita masing-masing dengan workshop yang sudah disampaikan. Kita foto dulu. Mohon Mbak Cinta atau siapa yang foto? Ya, udah Mbak Mira, saya coba lagi ya, coba lagi. Ya, sudah. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Kita tutup acara workshop kita 2 hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih. Sama-sama. Sehat terus Bu Septi. Amin, amin, amin. Ya, Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Mira. Makasih semuanya. Makasih Mbak Cinta. Makasih. Terima kasih Ibu.